sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Sukojo MM selaku Ketua Umum APSI Pusat, Pak Dudung juga selaku Ketua APSI, Bu Liza, Bu Dr. Nini, bersama Napsum APSI, Mas Wildan. Sehat-sehat semua ya, Bu Liza, Pak Agus. Alhamdulillah sehat Pak Wildan. Top. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ojo agak-agak udah gitu. Oke. Sudah langsung ada permintaan ini ojo oke-oke katanya. Oke. Tidak ketinggalan pula pada seluruh peserta webinar Tropi yang luar biasa. Langsung dicegat ojo akeh-akeh aplikasi ini atau tenang, hari ini saya tidak menampilkan aplikasi baru. Iya, Sehat semua Bapak Ibu. bisa. Oke, yang sehat merasa bahagia kirimkan reaction hatinya Bapak Ibu atau jempol juga boleh. Itu pada sehat itu alhamdulillah Pak Top. Oh, luar biasa. Alhamdulillah Iya. ini kan. Oke, Bapak Ibu, rasanya tidak elok ya kalau saya langsung menyampaikan materi karena ini masih bulan Syawal, maka saya yang berinteraksi dengan Bapak Ibu semua, walaupun secara daring gitu ya, tatap maya, namun ini bagian dari interaksi kehidupan kita. Maka izinkan saya, Topari, di bulan Syawal ini mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu ya. Selama kita berinteraksi di dunia maya mungkin ada salah ucapan maupun tingkah online saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua. Mohon diikhlaskan untuk dimaafkan. Demikian juga dengan saya pada Bapak Ibu semua. Insya Allah kita berangkat dari 00 lagi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan interaksi kita walaupun online itu membawa keberkahan, meningkatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang pembelajar, dan ujungnya nanti adalah kepada peningkatan kompetensi yang berdampak pada peningkatan murid-murid kita, sekolah-sekolah kita, sekolah yang Bapak Ibu bina semua. Amin. Mohon maaf saya tidak bisa masuk tadi dari awal Bu Liza gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya saya pengen dari awal gitu ya, karena pasti Bu Dokter ini akan menyampaikan update yang sangat saya butuhkan gitu kan. Tadi sekilas di akhir saya mendapatkan insight yang luar biasa gitu ya, bagaimana analisis yang beliau lakukan terhadap rapor pendidikan 2025 gitu ya, yang rilis di tahun 2026 itu sangat apik beliau analisis gitu ya, dan beliau juga mengelaborasinya dengan ruang GTK seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya pada kesempatan kali ini nanti kita khususnya saya itu akan menyampaikan update dari si Pandu Mutu yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dr. Ninik gitu ya. Namun ini adalah merupakan versi update berdasarkan akumulasi dari masukan-masukan yang Bapak Ibu sampaikan, baik itu pada saat webinar maupun pada saat BIMTEK. Harapannya update ini gitu ya akan relate dengan rapor pendidikan dan juga kebijakan terbaru, yaitu terkait dengan komunitas GTK. Betul ya Bu Liza ya? Ini Betul, Pak juga Top. kemarin itu tadi di apa ya, di opiak-opiak kalau bahasa sini itu. Ayo Iya. Pak Top, apanya itu ya, komunitasnya diaktifkan karena ternyata komunitas saya MGMP saya kebetulan saya ada di 2 tempat ya, ada di ketua di kabupaten dan ketua bidang di provinsi. Nah itu ternyata kan harus diupdate gitu ya, ada SK dan macam-macamnya. Ternyata kebijakan terbaru sekarang itu
menyatukan berbagai KKG, MGMP itu dalam satu ruang besar di kementerian yang namanya komunitas GTK. Betul ya Bu Lisa, seperti itu ya? Iya, betul kata. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik karena akhirnya ini menjadi pemantik saya dan seharian ini dari pagi gitu ya, saya update si Pandu Mutu supaya relate dengan itu, seperti itu. Iya. Khususnya nanti pada bagian apa nih? Nanti saya tunjukkan gitu ya Bapak Ibu. Dan mayoritas saran, masukan yang Bapak Ibu sampaikan terhadap si Pandu Mutu ini seingat saya sudah saya update gitu ya seharian tadi dan baru selesai ya tadi sekitar setengah empatan. Waduh, masih hangat ya Pak Top. Ya, karena memang saya berjuang supaya apa ya, apa yang Bapak Ibu kerjakan itu betul-betul bisa dibantu dengan aplikasi yang dikembangkan oleh saya melalui APSI seperti itu. Nanti kita lihat. Sudah penasaran atau belum nih Bapak Ibu? Sepertinya sudah ini Pak Top. Sudah ya, oke. Iya, Oke, saya share izin share screen. iya silakan Pak Top. Bentar Bapak Ibu. Oke, share. Yes. Hmm. Aplikasi saya. Si Pandu Mutu. Si Pandu Mutu. Sudah Iya, terlihat ya? sudah. Klik si my full screen dulu. Oke. Nah, ini aplikasi yang barusan tadi saya selesaikan update-nya dan saya sengaja untuk memberikan highlight di situ updated April 2026 karena ya barusan tadi selesainya gitu kan, support rapor pendidikan 2025. Sebetulnya ini adalah pengembangan dari sebelum Lebaran ya, sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin, namun karena saking crowdednya pikiran kita gitu ya, ada mau mudik dan macam-macam sehingga kurang optimal update-nya. Nah, ini alhamdulillah sudah apa ya, sudah tenang lah untuk mengembangkan untuk ngoding lagi. Nah, ini sudah dikembangkan lebih update lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengakses aplikasi si Pandu Mutu yang di-share pada saat kita BIMTEK itu belum muncul seperti ini karena saya belum mengalirkan update ini ke sistem yang si Pandu Mutu yang nasional seperti itu ya. Nanti insya Allah dalam 1-2 hari ini akan saya update untuk ini yang nasional. Ditunggu saja. Nah, pada kesempatan kali ini beruntung bagi Bapak Ibu yang ikut gitu ya, karena menjadi salah satu astabiqunal awalun gitu ya, yang melihat perubahan dari aplikasi Spandu Mutu seperti itu. Oke, Bapak Ibu langsung saja saya share untuk perubahannya. Ini kan. Salah satu perubahan yang ini. Di sini saya mengaktifkan toggle-nya supaya nanti nggak terlihat kode aksesnya. Kemudian kalau sudah, kita klik masuk aplikasi. Ini. Seperti ini. Tampilan awal tidak banyak berubah gitu ya Bapak Ibu. Tidak banyak berubah. Seperti ini. Di mana di sini adalah macro view ya. Kalau saya menyampaikannya atau menamakannya dalam macro view. Artinya di dalam tampilan ini secara kasat mata kita bisa melihat bahwa semua sekolah binaan kita gitu ya, itu sudah ada datanya. Ini adalah rata-rata gitu ya. Paling enak membacanya adalah pertama dari radar mutu gitu ya. Bahwa dilihat dari radar mutu, maka sebetulnya masih aman. Kenapa masih aman? Karena apa? Di sini kita bisa melihat gitu ya.
bahwa segitiga radar mutunya nggak menceng gitu ya. Nggak menceng-menceng amat gitu ya. Ini kalau dilihat yang tinggi itu adalah outputnya di sini, outputnya. Apa output di sini 64,42, ya kan? Kemudian input dan tata kelola atau inputnya itu adalah di angka sekian 64,36 ya. Sementara prosesnya di sini. Jadi segitiga radar mutunya mengindikasikan bahwa seluruh sekolahan binaan kita sebenarnya secara normatif itu masih balance kayak gitu. Sementara untuk melihat analisis korelasi gitulah antara proses dan hasil yang dilakukan di seluruh sekolah binaan kita itu dilihat dari sini, analisis korelasi. Mungkin sering saya sampaikan bahwa yang dilihat itu adalah capaian dari litnum gitu ya, literasi dan numerasi di sini. Di sini dilihat di sini kan nanti ada titik di mana ada pertemuan antara X Y, di mana X itu adalah proses gitu ya. Kemudian outputnya atau Y itu adalah outputnya. Sementara kecil besarnya lingkaran itu menunjukkan berapa besarnya input dan tata kelola yang dilakukan untuk mencapai titik pencapaian ini. Seperti itu. Ini secara makro. Kalau pengen dilihat secara detail per sekolah, ya nanti dilihat. Nah, ini per sekolah. Untuk tahun berapa? Untuk tahun 2025. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara untuk menambahkan data di sini, gitu ya? Ya sama kayak yang lalu, kita klik ini, kemudian choose file, gitu ya. Terus kita pilih, gitu ya. Misalkan saya di sini menggunakan raport pendidikan demo, gitu ya. Seperti ini. Upload 2025. Ini yang terbaru. Yang membedakan dengan yang lalu tidak ada datanya. Seperti itu. Nah, ya. Terus misalkan kita upload juga untuk yang versi bukan yang tahun kemarin gitu ya. Yaitu tahun 2024. Nah, ini kita upload supaya melihat delta atau grafiknya. Nah, terus kalau sudah upload gitu ya, kemudian kita klik proses, gitu kan. Tahunnya kita pilih 2025. Kita pilih tadi yang mana? Yang demo ya. Nah, ini demo. Nah, ini pokoknya data aura-auran, tapi sebetulnya adalah data fake gitu ya. Yang nanti bisa kita lihat. Sini nanti ada muncul memulai pivot data. Tahun 2025 sudah. Kemudian tahun 2024-nya kita cek juga untuk diupload. Nah, ini. Nah, ini kita klik timpa karena sudah ada. Ditunggu saja. Nanti proses akan notif gitu ya. Ada notif selesai. Oke, sukses. Ya, kalau sudah sukses kita close. Itu. Itu proses. Kebanyakan yang muncul salah itu adalah pada saat upload itu struktur penamaannya itu tidak sama gitu ya. Struktur penamaannya itu harusnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, misalkan ini rapor PBD SMA Negeri 1 apa gitu ya. Terus diikuti 2040 berarti NPSN, terus ada data strip 2025, 2024 dan terusnya. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah agreement gitu ya atau keputusan dari pusat, dalam ini ada Kementerian Kemendikbudristek bahwa penamaan rapor pendidikan sekarang itu basisnya adalah data AN, bukan data bukan rilis tahun kayak gitu. Sehingga data 2025 yang ini berarti untuk raport pendidikan tahun 2025 walaupun rilisnya adalah tahun 2026.
Nah, kalau sudah muncul seperti ini, sudah bisa upload, gitu ya, Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya kita melakukan analisis lanjut. Ya, analisis lanjut. Kita klik analisis lanjut. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu ingat, itu ya, di si Pandu Mutu versi sebelumnya, ini tidak ada ini. Cetak view dan semua jenjang. Dan juga tidak ada analisis cerdasnya. Kenapa? Dulu itu semua analisis cerdas itu ada di saran AI Mentor. Sekarang sudah mulai saya tingkatkan supaya analisis cerdasnya itu muncul juga di perbagian, di analisis. Itu. Ini semua jenjang. Kalau kita ingin melihat jenjang SD, ya klik SD. Ini masukan dari Bapak Ibu pengawas yang luar biasa, karena ternyata di luaran sana, maksudnya di luar DIY gitu ya, itu pengawas sekolah itu ternyata multi jenjang. Dan saya juga baru tahu. Ya, sehingga aplikasi yang saya buat itu tidak mengakomodir multi jenjang. Namun terima kasih, saya lupa siapa yang memberikan masukan, tapi intinya adalah seperti itu, bahwa pengawas sekolah di luar sana itu multi jenjang, dan tidak mungkin dalam yang multi jenjang itu pengelolaannya itu dicampur adukan, SD campur dengan SMP, SMP campur dengan SMA atau seterusnya. Sehingga mulai si Pandu Mutu yang April 2026 ini sudah saya kelompokkan. Kalau ini ada semua, jadi kalau kita ingin melihat pencapaian IPO-nya, input proses dan output-nya dari semua sekolah binaan. Namun kalau kita ingin melihat berjenjang, ya tinggal pilih saja jenjang SD. Ini ada analisis cerdasnya. Nah, ini. Berdasarkan agregat data SDMI, capaian mutu hasil belajar pada berada tingkat cukup. Ini kan, kualitas pembelajaran ini, sumber dayanya ini. Fokus strategis, hasil belajar siswa sudah lumayan, namun proses pembelajaran belum maksimal. Perbanyak observasi kelas dan refleksi guru. Secara tidak langsung sudah ada rekomendasi, gitu ya. Secara tidak langsung. Itu bagi yang SD. Kalau yang SMP gimana? Ya sudah, klik kayak gini. Nah, ini juga. Ini basisnya data, gitu ya. Pasti berbeda antar SD, SMP, SMA. Kalau yang SMA gimana? Gitu ya. Nah, ini. Hah? Sama, gitu ya. Maka otomatis di sini akan mengikuti data dari rapor pendidikan yang terbaru di tahun 2025. Kalau ingin cetak gimana, Pak? Ini juga fitur baru, karena kemarin ada masukan, Pak, biar dicetak gimana? Kemarin saya hanya menyarankan ya sudah dikontrol P, gitu kan. Tapi kan ya nggak lucu gitu kan. Maka tadi saya coba untuk tambahkan fitur cetak, gitu kan. Fitur cetaknya tinggal Bapak Ibu klik, muncul Bapak Ibu seperti ini. Dan sudah ada ya, dicetak oleh pengawas siapa, tanggal berapa. Itu. Dah tinggal cetak seperti ini. Kak, nanti ini bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu pada saat kunjungan. Gitu ya. Itu yang pertama, helikopter view, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, peta kuadran. Peta kuadran ini juga sudah saya tambahkan yang semua ini pilihan per jenjang. Kalau dulu kan tidak ada. Cetak juga sudah saya tambahkan. Ini yang per jenjang, semua jenjang. Berarti keseluruhan wilayah binaan, sekolah binaan Bapak Ibu. Namun kalau kita ingin per jenjang, ya sudah kita klik SD atau MI. Nah, ini kan beda. Nah, ini. Kalau ingin tahu nama sekolahnya, ya sudah saja di sini centang. Nah, bukan centang, dipilih, disorot. Nah, ini kebetulan datanya bagus ya Bapak Ibu. Ada satu sekolah yang masuk ke kuadran 1. Nah, ini kan kuadran 1 ya, quarter 1 di sini. Siapa sekolahnya? SDS contoh, berarti SD swasta, namanya contoh. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah upload data real, maka namanya akan jadi nama sekolah sesuai yang Bapak Ibu bina. Ini di quarter 1. Berarti literasinya tinggi
ya, dan numerasinya tinggi. Nah, di sini sudah ada statusnya adalah sekolah mandiri, cukup dilirik Bapak Ibu, atau cukup ini dijadikan sebagai sekolah mentor, gitu ya. Ini nanti akan ada kaitannya dengan saran AI mentor yang sudah saya tingkatkan. Untuk strategi fasilitasinya atau pendampingannya, ya cukup delegasi, jadikan sekolah ini jadi narasumber praktik baik, ya. Kurangi intervensi langsung. Tenaga Bapak Ibu semua itu digunakan untuk intervensi di kuadran yang lain. Di kuadran yang lain apa? Contohnya ini, ya kan? Ini di tinggi numerasi namun rendah literasinya, ya kan? Maka Bapak Ibu bisa melakukan strategi, salah satunya adalah mentoring spesifik. Maksudnya apa? Ya sesuai dengan yang mau ditingkatkan, yaitu pada bagian literasi. Ada bagian yang rendah, ini yang ketiga, ini 100 kuadran 4 ini ya. Waktu kuadran 3 itu udah rendah literasi, numerasi. Ini berarti Bapak Ibu harus prioritas intervensinya harus langsung kayak gini di sini. Nah, nanti coaching dan training intensif. Ini nanti ada kaitannya dengan juga pendekatan gitu ya, bahwa Bapak Ibu ke sana itu tidak menyalahkan gitu ya. Namun pendekatannya adalah coaching. Kemudian untuk training intensif Bapak Ibu bisa menggunakan kombelnya itu, atau sekarang dimasukkan dalam komunitas besar namanya komunitas GTK itu. Kemudian yang terakhir kuadran 4 ini yang istilahnya tinggi literasi, rendah numerasi, gitu kan. Numerasinya yang menjadi fokus. Ini juga hampir sama dengan yang kuadran 2, mentoring spesifik, tapi bukan pada bahasa, namun pada numerasi. Seperti itu. Ini juga sudah bisa dicetak, Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi lebih rapi. Rapi. Ini SD, SMP bisa cetak enggak? Nah, sudah Bapak Ibu. Cetak. SMA, cetak. Nah, ini. Sip. Ini sudah jalan, Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga, yaitu detail dimensi. Nah, detail dimensi ini juga mengalami banyak perubahan gitu ya, banyak perubahan. Salah satu perubahannya adalah di atas ini. Dulu ya hanya menampilkan detail indikator dari masing-masing dimensi yang dipilih. Misalkan dimensi A gitu ya, maka di sini akan memunculkan semua dimensi A gitu ya. Nah, sekarang dimensi A itu tambahannya apa? Ini kan karakter salah satunya gitu kan. Nah, terus ada tambahan ini prioritas terbaik ya, sama prioritas terendah, prioritas perbaikan sama apresiasi. Ini tadi saya berpikir gini, kayaknya lebih mudah. Jadi kita kan tidak mungkin apa ya, kalau menggunakan grafik itu kan kadang kita fokusnya bukan pada yang di tengah, tapi pada yang kanan atau kiri, atau yang rendah dan tinggi. Ini juga saya berpikirannya seperti itu. Kalau kita berpikiran sebagai kepala sekolah atau pengawas, maka sebetulnya mana yang perlu saya apresiasi, mana yang perlu saya perbaiki. Ini yang wilayah yang perlu diapresiasi, gitu ya. Ini adalah wilayah yang perlu saya perbaiki. Ini adalah rata-rata wilayah. Kalau saya ingin per sekolah, ya sudah, misalkan SD Negeri Contoh 2. Wah, ini yang perlu saya perbaiki adalah ini, A15, A27. Yang perlu saya apresiasi adalah ini. Kalau SD sekolah yang lain, ini. Jadi kita bisa langsung fokus ke yang di atas. Apa yang perlu saya apresiasi, apa yang perlu saya perbaiki dari apa namanya itu detail per sekolah. Detail per sekolah, pencapaian per sekolah. Kalau pengen rata-rata ya ada di sini. Ini. Kalau per sekolah ya ini. Nah, ini juga ditampilkan semua, Bapak Ibu, ditampilkan semua. Tuh, itu dimensi A. Kalau dimensi C-nya gimana? Ya sudah, diklik saja. Kayak gitu. Kalau misalkan semua gimana? Nah, ini rata-ratanya. Kalau pengen nanti SMP gimana? Nah, ini SMP belum ada contoh, belum ada data.
mungkin yang lain, SMA misalkan. Oh, ada ini. Jadi kalau tidak ada kemungkinan dia belum mengisi. Kalau dimensi yang lain D, ini juga muncul Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau yang kemarin kita kan harus mentelengi ya kalau bahasa Jawanya itu. Oh, mana ya? Ini kan. Kalau sekarang enggak, udah langsung. Yang perlu saya perbaiki di sekolah SMA Negeri 1 Demo ini. Yang perlu saya apresiasi ini. Nah, hidup kita kan biasanya terdikotomi di situ gitu kan. Ya, paling enggak mempercepat gitu. Bisa kita cetak Bapak Ibu. Seperti ini. Ini bisa menjadi bahan eviden gitu ya. Eviden misalkan ini dikaitkan dengan si pamong, itu bisa jadi eviden. Atau juga sebagai eviden di ruang GTK. Kemudian E. Nah, ini juga langsung bisa. Ini. Udah langsung ya, ada indeks fasilitas TK ini kan yang baru ya. Ini sudah langsung muncul. Jadi mempermudah pengawas atau mempermudah kepala sekolah dalam menentukan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diapresiasi. Itu yang detail dimensi Bapak Ibu. Jadi penambahannya ada 2 kotak ini, apresiasi dan perbaiki. Ada per sekolah, ada per wilayah. Kemudian apa yang terjadi di fitur keempat di kesenjangan? Kita klik Bapak Ibu. Nah, ini juga setelah saya uji keterbacaan, kayaknya lebih mudah dipahami dengan model seperti ini. Kenapa? Karena modelnya bukan landscape, ya, namun modelnya adalah portrait berdiri. Nah, ini adalah tabel heat map ya tentang disparitas mutu sekolah binaan kita. Ini adalah semua sekolah. Jadi ini bisa dijadikan sebagai tabel sakti bagi Bapak Ibu pengawas gitu ya. Kalau ingin melihat disparitas mutu, nah, makanya disebut dengan si pandu mutu, sebetulnya bisa dari salah satunya dari tabel ini. Saya mau ke SDS contoh 4, berarti yang menjadi fokus saya itu memperbaiki yang 4 ini, kemampuan literasi. Kayak gitu. Saya ingin ke mana misalkan. Nah, ini kan sudah ada yang merah-merah. Ini juga sudah saya kelompokkan per input proses output itu. Ini output kan berarti yang di depan itu ya. Yang ini. Terus prosesnya seperti apa? Ini berarti dimensi D. Kualitas pembelajarannya seperti apa? Nah, ini sudah bisa dilihat dengan detail Bapak Ibu. Nah, sampai kloter 3 input GTK, tata kelola dan fasilitasi. Ini juga sudah detail. Nah, beda dengan yang dulu-dulu. Nah, ini kan berkembang. Nah, ini juga bisa kita pilih. Kalau Bapak Ibu pengen ngomong di sekolah binaan jenjang SD atau MI, nah ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini informasi baru juga. Insya Allah nanti karena setelah saya pelajari untuk Kemenak juga sama gitu ya. Maka kemungkinan akan ada penyederhanaan. Jadi untuk Kemenak juga akan sama dengan Kemendikbudrismen kayak gitu. Jadi ditunggu saja yang Kemenak. Ah, ini. SD otomatis dia akan filter SD. Jadi Bapak Ibu bisa cetak nih. Kalau mau membina jenjang SD, ini yang dicetak. Ya kan? Kalau ingin membina ngobrol di forumnya SMP atau MTS, ini cetak. Nah, gitu. Terus kalau yang SMA, ya ini. SMA atau MA, cetak. Nah, pokoknya sekarang apa-apa bisa kita pilih, fleksibel, dan apa-apa bisa kita cetak. Itu. Karena memang aplikasi ini sebagai aplikasi pendukung gitu ya. Jadi fungsinya memang melengkapi apa yang belum ada. Kemudian untuk yang kelima, yaitu peringkat sekolah. Nah, ini.
peringkat sekolah ini ditampilkan semua, namun ini berarti kan agregat ya. Jadi semua sekolah di wilayah binaan kita untuk peringkat literasi itu peringkatnya adalah seperti ini. Tapi kan kadang nggak elok ya kalau kita membandingkan beda jenjang untuk pencapaian. Maka bisa kita pilih yang SD sendiri. Oke. Jadi kalau kita mau membandingkan pencapaian kemampuan literasi di jenjang sekolah binaan SD atau MI, maka ini yang dipilih. Kemudian kita pilih klik cetak. Ini yang kemudian menjadi bahan diskusi. Kemudian untuk yang SMP seperti apa? Bukan, ini dulu. Ini kan ada literasi. Kalau kemampuan numerasi gimana? Ya sama. Nah ini, tinggal cetak. Nah kan lebih enak Bapak Ibu. Kemudian untuk karakternya seperti apa? Nah ini, tinggal cetak. Nah, terus untuk yang dimensi proses, untuk yang proses itu kualitas pembelajaran. Kita cek. Udah ketahuan ya. Ini bisa dicetak juga. Nah, untuk yang jenjang lain juga sama Bapak Ibu. Nah ini SMP otomatis dia filter SMA. Di dimensi yang lain misalkan yang baru itu 7 kebiasaan anak hebat gitu ya. Nah ini. Nah, ini. Karena kosong ini ada kemungkinan dia belum mengikuti survei gitu kan. Survei KAI-nya. Survei KAI. Nah ini sudah muncul. Tinggal dicetak. Kemudian untuk yang input dan fasilitasi ini kan ada yang ini. Nah, pemanfaatan TIK ini juga sudah muncul. Ini yang baru. Tinggal cetak. Ini menandakan bahwa si Pandu Mutu versi sekarang itu sudah update mengcover untuk yang rapor pendidikan yang baru. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk yang kelima. Sekarang untuk tren mutu. Ah ini tren mutu. Tren mutu ini grafikal gitu ya Bapak Ibu. Ini ditampilkan semua, namun kalau seperti ini kan kita malah bingung ya. Ini sebenarnya grafik yang menampilkan reward score dari tahun ke tahun tanpa batasan jumlah sekolah. Nah, tapi kalau seperti ini kita itu malah bingung sendiri. Makanya sangat berterima kasih pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengawas yang kemarin memberikan masukan untuk perjenjang. Maka idealnya ini kita filter berdasarkan jenjang SD. Nah, kebetulan data yang saya masukkan baru di tahun 2025 ya dia nanti di garis ini. Besok di 2006 akan muncul. Nah, mungkin ada yang SMA yang datanya sudah masuk, ada 2024, 2025 yang muncul seperti ini. Nah, ini kan ada yang turun nih, ya kan? Nah, ini akan menjadi program prioritas, ya kan? Program prioritas yang mungkin dimasukkan dalam agenda komunitas GTK di sekolah tersebut. Nah, siapa yang memberikan arahan atau binaan? Salah satunya adalah Bapak Ibu pengawas, selain kepala sekolahnya sendiri, gitu kan? Kalau kepala sekolahnya sudah punya program aplikasi ini, otomatis bisa satu frame pemahaman. Nah, ini ya. Kalau yang SMP, nah ini juga ada anak SD baru datanya mungkin belum ada yang 2024 gitu. Yang jelas nanti grafikalnya akan naik turun. Ada yang naik, ada yang turun sesuai dengan kondisi rapotnya. Ini juga numerasinya juga. Ini juga bisa dicetak. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya kan? Jadi nanti mungkin cetakannya akan jadi banyak. Oh, ya kan. Ini skor numerasi cetak, ya kan. Karakter nanti bisa dicetak kayak gitu. Untuk yang kualitas pembelajaran bisa dicetak. Gitu.
Dan ini juga bisa menjadi data evidence di Sipamong gitu misalkan. Kayak gitu. Oke, jadi ini untuk yang tren skor, kenaikan skor itu sudah clear Bapak Ibu. Insya Allah ini tinggal nanti Bapak Ibu pilih yang mana lah gitu kan. Mau pilih apapun indikatornya, insya Allah selama datanya itu ada, maka insya Allah bisa muncul grafiknya seperti ini. Terus yang terakhir, gitu ya. Yang terakhir apa? Saran AI mentor. Kalau bahasa dulu itu adalah AI advisor, gitu ya. Ini saya coba untuk relate-kan dengan kebijakan terbaru. Maka di sini saya kasih unen-unen. Unen-unen itu bahasa kalimat asisten cerdas penggerak komunitas GTK. Artinya bahwa rapor pendidikan ini akan menjadi salah satu data untuk pengambilan kebijakan program atau agenda-agenda yang akan dijalankan di komunitas GTK Sekolah Binaan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, di sini apa yang diambil, sistem secara otomatis memindai data rapor pendidikan untuk menemukan indikator prioritas yang butuh perbaikan dan mencari sekolah mentor. Nah, ini yang kemudian akan relate dengan sini, Bapak Ibu. Bahwa sekolah yang di kuadran ini itu akan jadi mentor. Mentor siapa? Ya bisa untuk mentor di kuadran yang lain, terutama adalah di kuadran yang ini, kuadran 3. Ya, kuadran yang merah, literasi maupun numerasinya itu perlu di-upgrade secara signifikan. Kembali lagi ke sini. Ini jadi relate. Nah, ini adalah tampil semua rekomendasi aksi kemitraan. Karena kalau saya baca bahwa di komunitas GTK itu akan terjadi kemitraan aksi ya, atau aksi kemitraan oleh berbagai unsur. Salah satunya di sini ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, gitu ya. Namun tadi saya mendengar apa ya dari Bu Dokter ini ada yang namanya suara siswa, gitu ya, suara murid. Itu juga kemungkinan akan menjadi bahan bagi saya untuk memasukkan apa sih yang mungkin bisa dilakukan dari sisi murid, gitu ya. Maka di sini kemungkinan akan ada murid atau siswa. Untuk sementara ini sebagai aktor kunci di komunitas GTK, walaupun nanti ada murid, itu sebetulnya arahan atau rekomendasi aksi yang idealnya dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah atau guru terhadap si murid itu. Jadi aktornya tetap 3 ini. Nah, di sini muncul Bapak Ibu, sudah saya kelompokkan per jenjang SD, SMP, SMA. Dan sudah saya minta atau saya coding supaya satu jenjang misalkan SD, ya rekomendasi mentoringnya itu ke SD, jenjang SD. Kalau yang dulu kan itu masih campur-campur ya. SD bisa dimentoringi oleh SMP. Atau kalau itu agak mending. Yang jadi masalah itu kalau misalkan SMA minta mentoringnya ke SD. Itu kan jatuh kastanya gitu ya. Walaupun menurut saya sih enggak masalah gitu kan. Tapi coba kita breakdown supaya mentoring itu terjadi di masing-masing jenjang. Supaya tidak ada ya yang tidak enak lah seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu. Misalkan SD, kita klik SD. Nah, di sini muncul. Nah, ini kan. Dia langsung mengidentifikasi dari rapor pendidikan bahwa indikator lemah yang ada di SDS, SD swasta, contoh 4, itu yang rendah adalah ini. Mana ini? Pada indikator E2, yaitu proporsi pemanfaatan sumber daya. Skornya berapa? Langsung disebutkan. Maka rekomendasi AI-nya atau saran AI, advisor AI-nya itu jalin studi tiru dengan SD Negeri 1 contoh. Ya, karena sama di sana mentornya adalah nilainya lebih tinggi, gitu kan.
data ini sifatnya dinamis Bapak Ibu. Kalau dia akan, ini kan kebetulan datanya, data tertingginya itu adalah 25,9. Ya kan? Kalau misalkan data tertingginya di situ 100, pasti dia akan mengambil yang 100. Intinya yang tertinggi itu yang dijadikan mentor. Kenapa ini terdapat gap gitu kan? 14 poin, artinya dari yang ini, dari poinnya sendiri. Terus agenda kolaborasinya supaya di komunitas GTK itu ada agenda yang relate ya dengan perbaikan dari rapor pendidikan itu, ya ini pengawas apa, fasilitasi sesi dengan KKG atau MGMP. Ini bahasanya memang saya buat supaya lebih umum ya, karena ini SD, SMP, SMA. SD itu namanya KKG ya. Kemudian kalau SMP, SMA namanya MGMP. Apa yang perlu dilakukan di sana? Membedah masalah ini, proporsi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan sumber daya. Itu yang penting. Kemudian dan pertemukan kedua sekolah tersebut. Artinya ada diharapkan ada sesi studi tiru gitu ya. Makanya Dini jalin studi tiru. Berarti ada yang meniru dan ada yang ditiru. Siapa yang meniru? SD 1 contoh. Bukan. Ini SD contoh 4 yang meniru. Siapa yang dicontoh? SD 1 contoh. Jadi itu konsep studi tiru. Kalau konsep pembelajaran ini sebetulnya adalah konsep apa itu namanya, tutor sebaya gitu ya. Tutor sebaya. Siapa yang mentutor ya sebaya. Sebaya ini SD ya SD kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh pengawas. Jadi nanti pengawas itu punya sudah punya agenda. Oke, pada tanggal sekian idealnya nanti ada pertemuan antara siapa? Antara SD contoh 4 dengan SD contoh 1. Apa yang dibahas? Yang ini. Ya. Untuk kepala sekolahnya itu sudah bisa, karena kepala sekolah terkait dengan anggaran, salah satu yang kita propose adalah terkait dengan RKT dan ARKAS. Yang kita ketahui ini ada di laporan rapor pendidikan di sheet berapa ya, kalau nggak salah ada 4 atau 5 gitu ya. Di mana di sini digunakan untuk mendanai kemitraan pendampingan, gitu kan ini. Jadi di dalam pemikiran saya, pada saat itu ditiru kan butuh biaya gitu kan. Nah, salah satunya adalah ini. Kepala sekolah itu adalah merevisi RKT dan ARKAS-nya supaya kegiatan ini bisa difasilitasi. Nah, gitu. Kemudian untuk yang guru, aktifkan Kombel. Ya, tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa Kombel itu akan diaktifkan lagi gitu ya. Di mana nanti agenda yang perlu dibahas itu adalah ini. Optimalisasi sumber daya dan fasilitas sekolah. Dari mana agenda atau tema ini muncul? Ya ini dari rapot pendidikan di sekolah ini. Kayak gitu. Nah, disinilah terjadi kolaborasi. Pengawas jalan, kepala sekolah jalan, guru jalan. Kalau ini jalan, semua unsur kunci di dalam komunitas GTK, maka insya Allah proses perbaikan dari refleksi di rapor pendidikan itu bisa berjalan sedikit demi sedikit. Nah ini SD contoh. Kalau misalkan yang SMP gimana? Mirip gitu ya, mirip. Dia juga anaknya ke SMP. SMP S contoh, ini ke SMP negeri ya, beda ini. SMP SMP swasta gitu ya. Di sini kemandirian pada A36, skornya 53. Diminta untuk studi tiru dengan mentornya adalah di sini, SMP Negeri Contoh 1. Yang dilakukan oleh pengawas apa? Nah, kan membahas kemandirian. Kenapa? Ya paling lemah di sini. Nah ya. Kemudian, nah ini untuk kepala sekolah masih sama, ya kan? Tentang kemitraan, mendanai kemitraan pendampingan dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 contoh sama. Nah di sini untuk guru ini yang dilakukan pada saat ke sana itu adalah salah satunya dari ini. Terkait penguatan karakter dan profil pelajar Pancasila.
yang telah berjalan efektif di SMP Negeri Contoh 1. Berarti pada saat ke sini belajar atau studi tiru ke SMP Negeri Contoh 1, itu salah satu misinya adalah belajar ini juga dari sisi guru. Nah, gitu. Jadi langsung tematik, tidak bingung. Saya mau studi tiru, tapi apa yang mau ditiru? Gitu kan? Kenapa ditiru? Nah, ini sudah terjawab. Kalau misalkan di yang SMA seperti apa? Nah, ini kita cek. Nah, ini di SMA, ini kebetulan datanya udah lumayan banyak ya. Nah, ini juga proporsi sumber daya, apa yang dilakukan oleh pengawas seperti ini, kepala sekolah seperti ini. Intinya kepala sekolah adalah fungsinya bagaimana agenda kolaborasi itu ada pendanaannya supaya jalan. Ini juga sama. Tapi apa yang dilakukan sesuai dengan indikator lemahnya. SMA Negeri Contoh juga sama. Polanya sama ya, cuma beda indikator lemahnya. Itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita cetak. Ini kan, bisa kita cetak. Bisa kita cetak. Kita cetak. Kemudian nanti menjadi bahan kita untuk ke sekolah binaan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah peningkatan menurut saya signifikan gitu ya dari si Pandu Mutu yang versi April 2026, karena hampir dikatakan seluruh masukan itu sudah saya update gitu ya, supaya nanti betul-betul si Pandu Mutu itu bisa berjalan dengan maksimal dan bisa membantu Bapak Ibu pengawas juga dengan maksimal. Nah, cuma Bapak Ibu biasanya yang terjadi di lapangan, ini saya tutup dulu, adalah pada saat Bapak Ibu melakukan upload data, itu tidak mengikuti saran, gitu ya. Misalkan gini, ini kan untuk didesain untuk SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau kita kemudian upload misalkan ini, misalkan mana ada SMK misalkan, kita klik, maka mulai upload. Pasti akan ada notif gagal. Nol gagal Bapak Ibu. Kenapa gagal? Di sini Bapak Ibu harus baca. Sering saya dapat notif atau dapat japrian seperti ini. Pak, nggak bisa. Coba perhatikan Bapak Ibu. Gagalnya kenapa? Ditolak. File harus format asli. Format ya Bapak Ibu. Contohnya adalah ini. Lah, rapor pendidikan supaya memiliki format yang seperti ini wajib di-download ulang Bapak Ibu. Ini saya sering mendapati hal seperti itu. Maka di sini saya sampaikan supaya nanti itu bisa clear, maka Bapak Ibu harus masuk atau minta ke sekolah binaan Bapak Ibu masuk ke sini. Bu Liza, yang tampil di sana apa? Masih upload file ini. Oh, berarti sebentar. Mulai upload itu. Upload data ya? Iya. Oke. Ini berarti harus saya dulu. Saya belum share screen yang full. Full entire. Oke. Nah, ini ya. Solusinya adalah Bapak Ibu minta ke sekolah binaan supaya masuk ke platform rapor pendidikan seperti ini. Mereka diminta untuk ngapain? Untuk download ulang Bapak Ibu. Ya kan? Kita klik masuk sebagai ini. Ini saya contohkan saja. Ini yang bisa download itu sebenarnya gurunya juga bisa. Ya kan? Tidak harus kepala sekolahnya. Terus diklik yang unduh. Ya. Terus diklik ini 2025. Gitu ya. Terus diklik unduh rapor pendidikan.
Diklik seperti ini. Yang lain juga sama Bapak Ibu. Diklik 2024 unduh. Semuanya. Kalau kita ingin nanti di tren mutu itu bisa kebaca dengan baik. Nah, memang polanya harus ikut dengan yang terbaru seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini. Masuk itu loh. Nah, ini enggak usah diapa-apakan. Ini, ya kan? Kalau muncul seperti ini, polanya sudah sama atau formatnya sudah sama. Ya, yang membedakan dengan yang lalu, yang dulu itu tidak ada data. Ini kan, NPSN strip data strip. Kalau dulu NPSN strip tahun. Kenapa ini seperti itu? Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini perubahan yang dulu pernah saya sampaikan ya, bahwa rapor pendidikan mulai tahun 2026 itu tidak berdasarkan pada tahun rilis, tetapi pada data, tahun data. Kalau misalkan sekarang, itu berarti tahun data 2025. Cara ngeceknya gimana? Ini kemarin juga saya sampaikan, cara ngeceknya itu di sini Bapak Ibu. Misalkan yang ini ya. Nah, ini. Ngeceknya di sini. Saya tuh ngeceknya gampang di sini. Nah, ini. Laporan diperbarui tanggal sekian. Sumber datanya mana? Asesmen Nasional 2025. Kalau di sini asesmennya asesmen nasionalnya masih 2025, walaupun di sini tulisannya mungkin sama, itu artinya dia bukan rapor pendidikan yang terbaru. Kayak gitu. Cara mengidentifikasinya seperti itu. Jadi dari situ. Ada di laporan rapor, dicek di sini sumber datanya dari mana. Kalau di sini asesmen nasional 2024, itu berarti masih rapor lama, walaupun tulisannya 2025. Nah, seperti itu. Nah, jadi pastikan nanti Bapak Ibu minta sekolah binaannya untuk download ulang saja, download ulang gitu. Supaya nanti strukturnya sama dengan si pandu mutu. Kenapa si pandu mutu meminta seperti itu? Karena biar relate, tidak usah dirubah-rubah, gitu kan? Tidak usah dirubah-rubah. Oke, Bapak Ibu, itu sekilas dari si pandu mutu versi update 2002 April ya, April 2026. Yang jelas di sini nanti korelasi dengan komunitas GTK, Bapak Ibu salah satunya bisa melihat dari saran AI mentor yang memang sudah saya arahkan supaya ini menjadi salah satu data yang bisa dipakai supaya aksi kolaborasi dari penggerak komunitas GTK itu punya panduan yang jelas, punya dasar yang jelas, yaitu rapor pendidikan di tahun yang berjalan. Itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di BIMTEK, pasti akan dapat update-nya dari ini, dari si Pandu Mutu yang versi ini. Ditunggu saja. Mungkin itu Bu Liza yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan update ini membawa kebaikan bagi semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, kita beri virtual applause lagi Bapak Ibu untuk Pak Top. Mana nih virtual applause-nya? Oke. Wow, jempol ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Top atas rilis si pandu mutu yang baru. Hanya 1 hari ya Pak Top ya untuk membenahinya dengan menyesuaikan rapor pendidikan yang dirilis tahun 2026 ini berdasarkan data
tahun 2025. Nah, di situ di si pandu mutu yang baru kita bisa dengan mudah ya Bapak Ibu ya sebagai pengawas mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan dari satuan pendidikan kita yang kita dampingi dan tentunya kita bisa merencanakan strategi pendampingan berdasarkan data yang kita peroleh. Kemudian sebagai kepala sekolah bisa melihat secara menggunakan data yang akurat juga untuk melakukan perbaikan atau mengapresiasi, terkait dengan hasil rapot pendidikan tersebut. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi markisi, mari kita diskusi. Nah, silakan raise hand Bapak dan Ibu, atau menuliskan pertanyaan di room chat. Kalau di room ini, ditunggu Pak Top update-nya, kemudian si pandu mutu kan kita dapat user dan password dari Pak Top. Apakah aplikasi si pandu mutu bisa dibagi ke kepala sekolah? Itu dari pertanyaan dari Bu Fitrawati, Pak Top. Bagaimana Pak Top? Oke, terkait dengan distribusi nih, kan kita di APSI itu basisnya adalah pengawas dulu nih. Hmm, Jadi pengawas yang berminat untuk menggunakan si pandu mutu itu biasanya kan jalurnya adalah jalur fintech seperti itu. iya, Maka untuk sekolah atau kepala sekolah yang menghendaki itu kita arahkan ke BIMTEK supaya apa? Supaya hmm, mendapatkan pemahaman yang sama gitu ya. Takutnya iya, nanti kalau Bapak Ibu menyampaikan sendiri gitu kan, frame berpikirnya jadi beda kayak iya, gitu. Sehingga silahkan saja di-share ke kepala sekolah binaan gitu ya. iya, mhm, Kemudian nanti lewat BIMTEK. Monggo nanti BIMTEK-nya kan nanti Mas Wildan yang biasanya iya, handle gitu ya. Nanti kita iya, ngikut saja seperti itu. Jadi prinsipnya bisa karena memang ini wilayahnya adalah pengawas sekolah dan kepala betul, sekolah seperti itu. Itu iya. ya. Oke, gitu ya Bu Fitrawati. Eee, dari Bu Ice ini apakah masih akan diselenggarakan fintech selanjutnya? Pasti Bu, nanti akan disampaikan Mas Wildan informasinya ya Bu. Oke, berikutnya dari Pak Aham ya, kita baca dari bawah ya Bapak Ibu. Pak Aham, bagaimana dengan si Pamong yang sudah ikut dapat juga si pandu mutu, mohon informasinya. Gimana itu Pak Top? Dengan si Pamong yang sudah ikut, maksudnya sudah ikut Dia BIMTEK di Pamong gitu ya. apakah dia dapat juga si pandu mutu? Prinsipnya semuanya dapat yang pernah ikut Iya, BIMTEK ya. Nanti terkait hal teknis silahkan hubungi Mas Wildan saja. Itu prinsipnya iya, dapat semua Bapak Ibu yang ikut BIMTEK itu mendapat privilege untuk mendapatkan si Pandu Mutu. Karena memang ini dikembangkan untuk Bapak Ibu. Namun iya. teknisnya nanti biar Mas Wildan yang akan share. Oke. Berikutnya dari Ibu ya, Bu Sofia mungkin ya. Jadi upload rapotnya berapa tahun yang dipakai Pak Top? Sebetulnya ini kan kita bacanya di tahun 2025 ya. Kalau di tahun sebelumnya itu kan sebagai data pembanding. Maka kalau Iya, saya sarankan nanti yang diupload pertama kali itu adalah rapor yang terbaru. Baseline-nya terbaru. malah di tahun 2025. Kemudian Iya, untuk data pembandingnya adalah tahun 2024, 2023, dan terusnya. Namun yang perlu digarisbawahi, rapot pendidikan yang diupload itu pastikan downloadan terbaru yang tadi iya, barusan saya share. Kalau tidak, nanti mungkin nggak bisa kebaca di si Pandu Mutu. Bukan si Pandu Mutunya yang tidak bisa, namun karena tidak sesuai dengan prosedurnya seperti itu. mhm. Nah, Jadi mungkin di ada BIMTEK nanti akan kita pandu apa langkah-langkahnya seperti itu. Yang penting iya, disiapkan saja apa rapot ya, pendidikannya rapot ya. pendidikan Iya, terbarunya kayak gitu. yang ada data 2025, nama filenya ya Pak Top ya. Iya, data. Heeh. Oke, selanjutnya dari Bu Iis Suryani. Pak Top, sudah seminggu ini saya mencoba masuk ke aplikasi si Pandu, tapi selalu ditolak. Padahal sudah saya masukkan password sesuai di Bimtek. Mohon solusinya. Ada kemungkinan itu apa passwordnya salah gitu ya.
passwordnya salah. Maka nanti japri saya saja untuk reset password seperti itu. Reset Ya, password. ya ini Bu Istiqomah ingin mendapatkan aplikasi si Pandu Mutu, nanti ada info dari Mas Wildan ya. Nah ini dari Bu Samria. Eh, Mohon izin, saya juga mempunyai binaan TK atau PAUD, SD, dan SMP. Di aplikasi sepertinya belum ada jenjang TK atau PAUD untuk menganalisis rapor pendidikannya hasil Sulingjar. Gimana itu Pak Tok? Untuk TK. Ya, eh, kan seperti yang disampaikan Bu Dokter Nini gitu ya, bahwa Iya, struktur rapor pendidikan di TK atau PAUD gitu ya, itu berbeda sama dengan di jenjang SMK. Sehingga iya. memang saya pisahkan, yang saya jadikan contoh ini adalah yang jenjang yang umum ya, yaitu SD, SMP, SMA. Itu akan sama dengan MI, MTS, MA. Untuk yang PAUD gitu ya, sama SMK, ini nanti akan saya update juga supaya sama seperti itu. Mm. Ditunggu ya, Bapak Ibu, nanti aksesnya akan ada di sini, si pandumutu.educreatic.com. Itu nanti akan, itu yang apa? Yang nasional ya, yang dipakai di APSI. Itu Iya. saya sudah share. Namun kondisinya saat ini masih menggunakan versi sebelum Lebaran. Artinya belum versi update. Namun Hmm. aksesnya akan di sana semuanya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu kan hasil revisi saya yang belum saya terapkan di versi yang nasional. Ditunggu saja, dalam insya Allah Senin nanti sudah rilis semua seperti itu. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya nih Pak Top ya. Silakan Bapak Ibu jika ada masih yang ingin didiskusikan silakan raise hand. Oh tidak ada sepertinya ya. Oke, kalau begitu kita menunggu apa ke sesi ini ya closing statement kalau gitu ya tidak ada ya. Ya, Oke silakan. Untuk Pak Agus masih Pak Agus masih ada ya. Bapak silakan Bapak untuk closing statement kegiatan kita pada sore hari ini. ya, sebentar. Ah, Nanti closing statement-nya ini teman-teman kan secara teknis ya. iya, Teknisnya kalau ini nanti Mas Widan akan menyampaikan tentu yang harapannya ini sudah update terakhir ya Pak Topari ya. Sudah nasional, artinya udah Iya, update Bapak. nasional, nggih. Jadi sudah karena kan sudah keluar nih rapotnya, iya. formatnya, polanya. Jadi sudah eh, update akhir ya, update nasionalnya teman-teman kan nanti ada lagi update enggak ini. Jadi ini sudah mudah-mudahan sudah terakhir ya Pak Topari ya Insya secara Allah. nasional gitu, update nasional. Tentu yang dikaitkan dengan komunitas GTK ya, bagaimana nanti monitoringnya, kemudian nanti membuat laporannya dan juga mengukur tindak lanjut dari efektivitas komunitas GTK menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Tentu nanti juga akan dibuatkan program-programnya ya bagi sekolah atau pengawas. Terima kasih Bu Lisa.